Selamat malam teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia baik di Hong Kong dan Macau. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar Interaktif dan Spontan KJRI Hong Kong bersama saya Ayu Saptanitias, Konsul Muda Pensosbud KJRI Hong Kong, yang akan menemani teman-teman semua membahas mengenai topik kita pada malam hari ini di Ngopi Instan. Saya tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman semua untuk pastikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong dan akun-akun kita di media sosial lain. Kita ada di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman follow kita di akun-akun tersebut untuk mendapatkan informasi terkini yang pastinya berguna untuk seluruh warga Indonesia di Hong Kong dan Macau. Nah, di kesempatan kali ini juga saya juga mengundang teman-teman untuk bergabung ngobrol bersama kita di WA 94001506 untuk dapat menyampaikan pertanyaannya terkait topik kita pada malam hari ini. Pastikan sertakan nama beserta pertanyaannya untuk mendapatkan kesempatan penanya yang beruntung. Akan ada 2 orang yang diundi mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Sekali lagi silahkan teman-teman ngobrol bareng bersama kita, menyampaikan pertanyaan di nomor WA tadi. Di episode sebelumnya sudah ada 2 orang penanya yang beruntung yang menyampaikan pertanyaannya. Selamat kepada pertama Ibu Kasinah dan kedua Ibu Nunung Rahayu. Baik, selamat kepada Bu Kasinah dan Ibu Nunung Rahayu mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar tabungan dari Bank BNI. Baik. Malam hari ini kita akan membahas mengenai lapor diri. Sebagaimana teman-teman ketahui, saat ini KJRI Hong Kong tengah melakukan pemutahiran data dalam rangka lapor diri. Nah, kita akan membahas apa tujuan dari pemutahiran data melalui lapor diri, kemudian bagaimana prosesnya dan apa manfaatnya bagi WNI yang tinggal di luar negeri. Malam hari ini saya tentunya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Konsul Muda Konsuler KJRI Hong Kong, Bapak Hernawan Bagaskoro Abid atau Pak Awang. Selamat malam Pak Awang. Malam, Bayu. Oke, selamat malam Pak. Kita malam hari ini akan membahas ya Pak ya khususnya mengenai manfaat lapor diri. Sebagaimana kita dan teman-teman ketahui juga, saat ini KJRI Hong Kong tengah menghimbau teman-teman untuk melakukan lapor diri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tentunya ingin membahas dulu apa sebetulnya yang dimaksud dengan lapor diri. Katanya kan tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Dan kita perlu mengenal dulu nih apa yang dimaksud dengan lapor diri itu tersebut. Baik, Pak Awang silahkan untuk menyampaikan ke teman-teman sebetulnya apa sih manfaat dari lapor diri ini Pak? Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam teman-teman PMI semua. Mungkin biar lebih real gitu, lebih mudah dipahami, saya akan berangkat dari ilustrasi kejadian yang sudah saya siapkan melalui presentasi saya. Nah, jadi ini kita akan mengenal portability WNI. Boleh di slide pertama. Nah, ini ada satu ilustrasi kejadian pertama yang ini belum lama kejadian ini, masih di tahun ini juga. Jadi ada seorang PMI overstayer telah tinggal di Hong Kong lebih dari 10 tahun, ditemukan meninggal dunia. KJRI Hong Kong mencoba menghubungi keluarga di Indonesia untuk membantu pemulangan jenazah. Kita cek data kita yang ada kita nemu nomor telepon. Nah, data itu diinput ketika 10 tahun yang lalu, ketika pertama kali yang bersangkutan datang ke Hong Kong. Kita coba telepon nomornya, ternyata nomor tersebut nggak bisa dihubungi. Bukan tidak diangkat ya, tapi tidak nyambung sama sekali. Nah, KJRI mencoba untuk mengirimkan surat ke alamat yang didapat dari paspor, data paspor nih. Ternyata keluarganya sudah pindah rumah. Jadi surat yang dikirimkan itu mental gitu kan. Artinya apa? Data yang dimiliki oleh KJRI tidak terupdate. Tidak terupdate. Nah, ini menjadi masalah. Nah, kita coba ke ilustrasi kasus kedua. Di slide berikutnya, data tidak update juga. Nah, ini ada satu kasus KJRI Hong Kong dihubungi oleh seseorang dari Indonesia mengaku sebagai orang tua seorang PMI yang mencoba menelpon anaknya yang menjadi PMI di Hong Kong. Ini urusan yang sangat urgent, genting gitu kan. Nomor PMI tersebut tidak dapat dihubungi, makanya dia menelpon KJRI Hong Kong, menghubungi KJRI Hong Kong. Nah, KJRI Hong Kong kemudian ngecek database kita,
ada ketemu agennya gitu kan, nama agennya, kemudian kita ada nama majikannya juga, kita hubungi agennya untuk hubungin majikannya. Ternyata kata majikannya yang bersangkutan sudah lama keluar dari rumah majikan, dan karena itu datanya tidak ada di kita. Ini data tidak terupdate juga. Ada lagi kasus ketiga di slide berikutnya. Ini tentang data yang tidak terintegrasi. Jadi ada seorang PMI asal Jawa Timur berangkat ke Hong Kong untuk menjadi PMI tahun 2006. Tahun 2008 ia pindah kerja ke Taiwan, jadi PMI juga. Tahun 2009 ia pindah kerja lagi ke Korsel. Nah, pada saat pemilu tahun 2009, nama PMI tersebut terdaftar sebagai pemilih di 4 tempat. Di Jatim, di Hong Kong, Taiwan, dan Korsel. Inilah yang disebut data ganda. Nah, ini bermasalah. Ini bukan cuma data ganda. Kalau ganda kan cuma 2. Ya. Ini multiple nih, ada 4 gitu kan. 4. Jadi, karena datanya tidak terintegrasi gitu kan, antara data di Indonesia, data di luar negeri, antara data KJRI Hong Kong dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang lain, makanya ini menjadi masalah. Nah, solusinya apa? Next slide. Solusinya apa? Solusinya ya, yang pertama data WNI di luar negeri itu harus mutakhir, harus updated, harus yang terbaru, harus yang mencerminkan situasi atau kondisi PMI saat ini, yang paling baru. Kemudian yang kedua, datanya harus terintegrasi. Terintegrasi dengan data apa? Dengan data nasional di dalam negeri. Data administrasi kependudukan, data imigrasi, dan data-data lainnya yang memang menginduknya ke data administrasi kependudukan karena status kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian terintegrasi dengan mana lagi? Terintegrasi dengan data yang dimiliki oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang lain. Jadi bukan hanya data KJRI Hong Kong, tapi juga data di KBRI Beijing misalnya, atau KJRI Shanghai dan lain sebagainya. Karena ketika data ini terintegrasi, maka lebih mudah untuk membantu WNI tersebut. Nah, di next slide, lalu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Nah, karena kita sadar bahwa data yang baik adalah data yang update dan data yang terintegrasi, maka antar kementerian ini sudah ngobrol sejak tahun 2017, memikirkan gimana supaya data di luar negeri itu tadi update, termutakhirkan, dan terintegrasi, sehingga data ini nggak beda-beda dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan WNI maupun keperluan pemerintah. Nah, maka kementerian-kementerian dan lembaga ini bertemu. Ada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BP2MI. Kemudian disusunlah MOU atau nota kesepahaman tentang pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Nah, ada timelinenya, next slide. Jadi mulai tahun 2015 itu sudah ada studinya tentang integrasi data ini. Kemudian tahun 2016 penyiapan konsep, 2017 disepakati harus ada pembangunan platform yang atau sebuah media yang di dalamnya itu bisa mengintegrasikan data-data yang sebelumnya berada dari sumber data yang berbeda, misalnya data administrasi kependudukan, data keimigrasian, dan lain sebagainya, dijadikan satu. Ya, inilah yang disebut, yang dinamakan dengan Portal Peduli WNI. Tahun 2018 di-launching oleh Bapak Presiden Jokowi, kemudian secara bertahap kita mulai terapkan. Jadi tahun 2019 pun KJRI Hong Kong sudah pernah tuh mengumumkan, mensosialisasikan untuk penggunaan portal, tapi secara bertahap kita terus ulangi lagi, kita ingatkan lagi, sampai dengan saat ini. Nah, next slide, ini adalah foto ketika Presiden meluncurkan Portal Peduli WNI waktu itu di Seoul, di KBRI Seoul, untuk teman-teman PMI juga. Next. Nah, ini juga berita-berita terkait peluncurannya. Jadi, Portal Peduli WNI ini bukan barang baru, Bayu. Jadi, udah sejak tahun 2018 kita bertahap disosialisasikan, secara bertahap juga integrasi dengan berbagai sistem yang dimiliki oleh berbagai institusi di dalam negeri dan luar negeri itu digabungkan, dikawinkan. Next, berikutnya. Nah, ini dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang apa? Tentang administrasi kependudukan. Ini penting, ini dasar hukum pokok mengenai lapor diri. Yaitu, ketika seorang WNI
bepergian ke luar negeri untuk menetap, maka dia harus melakukan yang namanya lapor diri. Itu ada kalau tidak salah di pasal 18-nya. 30 hari setelah, paling lambat 30 hari setelah dia tiba. Itu sudah diatur di situ dasarnya ya. Ada juga peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang tadi, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Ada juga Perpres nomor 39 mengenai Satu Data Indonesia. Nah, ini yang penting. Ini terkait dengan integrasi. Jadi, pemerintah sudah sejak tahun 2019 memikirkan cara gimana supaya data-data yang tadinya berbeda-beda ini bisa menjadi satu, sehingga data yang satu dengan data yang lain saling membantu apabila diperlukan. Dasar hukum yang keempat, Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini semakin relevan pada masa pandemi. Betul. Karena waktu tahun itu kita masih berpikir sistem elektronik ini diperlukan karena supaya mudah, orang nggak harus datang ke satu tempat untuk mendapatkan pelayanan, untuk dalam hal ini untuk konteks lapor diri ya. Tapi di era pandemi ini makin relevan lagi karena orang tidak perlu bertatap muka, tidak perlu harus ketemu, karena ketemu itu resikonya bisa besar kalau salah satu terkena COVID misalnya seperti itu. Nah, ini semakin relevan tentang pemerintahan berbasis elektronik. Nah, yang terakhir adalah Permenlu nomor 5 tahun 2018 atau Peraturan Menteri Luar Negeri tentang pelindungan WNI di luar negeri. Disebut spesifik di situ bahwa lapor diri bagi WNI yang menetap menggunakan portal Peduli WNI. Slide berikutnya. Nah, ini adalah ini saya sampaikan ini adalah database yang sudah terintegrasi dan yang masih dalam proses. Yang sudah terintegrasi adalah data Dukcapil atau data kependudukan. Jadi dengan mengisi nomor induk kependudukan atau nomor KTP atau nomor NIK yang ada dalam kartu keluarga, itu maka nanti seorang WNI bisa ngecek datanya sendiri, akan muncul fotonya. Akan muncul fotonya dan sudah terisi nama, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, bisa dicek. Semuanya, ya. Artinya apa? Akan lebih mudah ke depan untuk mengapply atau meminta layanan di perwakilan RI. Karena makin sedikit isian yang harus diisi apabila sudah terintegrasi seperti ini. Kemudian data imigrasi juga bisa ngecek berdasarkan nomor paspor dan masa kadaluarsa paspornya. Itu nanti akan keluar apakah paspornya benar ini, itu juga bisa. Kemudian data PMI di KTKLN atau iKTKLN. Itu juga sudah terintegrasi. Next slide berikutnya. Nah, keunggulannya portal Peduli WNI ini yang pertama tadi sudah saya jelaskan, terintegrasi dengan seluruh pusat data WNI nasional. 2, terkoneksi antara data dan sistem pelayanan. Nah, ini dengan sistem pelayanannya belum diterapkan, tapi nanti bayangannya ketika seseorang sudah lapor diri dengan ngambil nomor NIK gitu kan, semua datanya sudah terisi, ketika dia apply pelayanan, misalnya dia mau bikin legalisasi surat kuasa misalnya, itu dia ketika masukin namanya dia atau nomor NIK-nya sudah terisi semua, dia hanya perlu mengisi yang perlu diisi saja, hanya semakin sedikit isiannya. Itu akan mempermudah teman-teman WNI yang akan melakukan pelayanan. Kemudian terstandarisasi baik proses maupun dokumen pelayanannya antara perwakilan Republik Indonesia di satu tempat dengan tempat-tempat yang lain. Misalnya KJRI Hong Kong dengan KBRI Beijing, dengan KJRI di Los Angeles sana, di Amerika, ada di Timur Tengah, itu nanti keluaran dokumennya akan sama karena menggunakan satu sistem yang sama, yaitu portal Peduli WNI. Nah, diakui dokumennya karena nanti akan terintegrasi dengan sistem nasional. Jadi ke depan nanti pelayanannya, ini ke depan belum diterapkan sepenuhnya, nanti pelayanan misalnya penerbitan akta kelahiran itu bisa langsung di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kalau sekarang kan masih surat keterangan, belum akta kelahirannya. Nanti ke depan akan bisa, dan kami akan mengupdate kalau memang sudah bisa dilakukan. Dasar hukum sudah jelas, dan yang ini yang terakhir paling penting, kapan saja, di mana saja. Ya. Jadi Bapak Ibu WNI sekalian itu sekarang bisa melakukan lapor diri kapan saja. Jadi nggak usah harus pas jam kerja KJRI, yang penting punya HP, ada internet, setelah selesai kerja di rumah majikan masing-masing, mau rumahnya di Saikung, rumahnya di Tunmun, yang jauh-jauh sampai ke Lama Island, semua bisa, asal punya HP dan terkoneksi internet,
bahkan jam 2.14 malam, jam 1 malam bisa melakukan lapor diri karena sistemnya online. Next, berikutnya. Nah, caranya gimana? Caranya ini. Jadi di browser teman-teman masing-masing di HP-nya, di HP atau komputer, bisa di HP saja. Misalnya di Safari kalau dia iPhone, atau di Google Chrome, atau di Google-nya, tulis peduli WNI atau titik, peduli WNI titik Kemlu titik go titik id. Nah, yang lagi pegang pulpen atau pegang HP silahkan diketik dulu pelan-pelan ini. Peduli WNI titik Kemlu itu Kementerian Luar Negeri titik go titik id. Ini bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer. Next. Nah, ini gambarnya kalau pakai HP. Jadi di Google-nya yang sana, di tampilan browsernya, bisa pakai Google atau Mozilla Firefox, langsung apapun ketik browsernya. Saja ya. Langsung ketik saja. Sama, peduli WNI titik Kemlu titik go titik id. Silahkan diketik itu. Next. Kemudian ini misalnya kalau pakai browser itu ada Google Chrome, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini, peduliwni.kemlu.go.id. Ini keluar tampilan depannya ketika pakai HP. Pilih daftar, ada daftar, pilih daftar, dan ikuti prosesnya. Nanti akan diperlukan email. Nah, next. Kalau masih bingung gitu ngikutin prosesnya, saya bikin yang gampang. Cara gampangnya seperti ini, karena saya yakin teman-teman PMI ini kan suka lihat YouTube gitu kan, suka nonton YouTube gitu kan, dan banyak yang jadi vlogger, YouTuber gitu kan. Jadi yang pertama buka YouTube, 2, tulis atau ketik atau cari. Kalau nggak lapor diri, tulis aja lapor diri gitu kan, atau portal Peduli WNI. Maka akan keluar banyak video yang sudah dibuat oleh teman-teman PMI lainnya atau WNI di luar negeri, atau dari KJRI atau KBRI tentang cara lapor diri ke portal Peduli WNI. Jadi sudah gampang sekali Bu Ayu. Dan ini karena memang sudah sejak tahun lalu gitu, sudah banyak yang membuat videonya, tutorialnya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman lebih mudah. Jadi kalau ngelihat video kan enak gitu, bisa sambil praktek langsung. Karena memang ini bukan hanya KJRI Hongkong saja ya Pak ya. Seluruh perwakilan di luar negeri memang mengimbau teman-teman semua WNI di luar negeri untuk melakukan lapor diri. KJRI Hongkong di YouTube KJRI HKTube sudah upload ada juga ya, tutorial bisa dicari itu di lapor diri. KJRI HKTube ya, kemudian di search itu keluar. Next, atau kalau masih bingung juga, udah lihat nonton YouTube tapi masih bingung, gampang, punya WhatsApp toh, nah tanya ke hotline KJRI Hongkong. Nomornya itu di bawah ada 2 nomor, nah, silakan dicatat pelan-pelan. Saya bacakan, yang nomor yang pertama 6773 0466. Nomor yang kedua adalah 6894 2799. Bisa ditanyakan ke situ. Misalnya, Pak, saya sudah bikin akun nih. Terus bagaimana? Nah, nanti akan dijawab oleh di situ. Terus misalnya tanya lagi, Pak, prosesnya habis yang ini gimana ya? Nah, bisa lewat hotline. Atau yang kedua, kalau misalnya pas kebetulan hari Minggu atau pas hari libur, atau teman-teman lagi berada di sekitar kos WB, silahkan datang ke KJRI Hongkong. Silahkan datang ke KJRI Hongkong di ruang Ramayana, hari Minggu sampai hari Jumat, hari Sabtu tutup, jadi jam 14.30, setengah 3, sampai jam 16.30, jam setengah 5. Kita sediakan desk khusus untuk lapor diri ini ya Pak ya. Bahkan ada satu lagi Bu Ayu. Setiap hari Minggu di BNI Admiralty, itu mulai BNI-nya buka sampai BNI-nya tutup, jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 5 sore di BNI Admiralty. Itu juga bisa meminta bantuan petugas KJRI yang kami tugaskan, nanti di situ ada setiap hari Minggu, dan sudah berjalan sejak 2 minggu yang lalu. Next. Nah, ini yang paling penting, karena untuk menggunakan portal Peduli WNI secara online harus punya email. Ini pertanyaan klasik teman-teman PMI. Wah, saya kan nggak punya email, Pak. Emailku apa ya? Bapak Ibu, Mbak-mbak sekalian, kalau HP-nya Android maupun iPhone, pasti punya email, pasti punya alamat email. Kalau Android bisa cari aplikasi Gmail, itu pasti udah terinstall secara otomatis di HP Android masing-masing. Mau Samsung, mau Xiaomi, apapun, sudah memiliki aplikasi Gmail.
Gmail. Lihat di situ ada alamat email jenengan-jenengan itu, ada di situ. Atau kalau yang iPhone itu ada pakai akun iPhone-nya. Itu ada yang @iCloud itu adalah alamat emailnya. Nah, ini yang sering terjadi kalau menggunakan online. Tapi kalau masih pusing juga gitu, misalnya password emailnya lupa dan sebagainya, ya udahlah, datang saja gitu kan. Atau WhatsApp ke tadi, nomor WhatsApp itu tadi bisa, atau datang saja ke KJRI. Kita bantu. Ya, kita bantu. Atau kalau hari Minggu bisa juga ke BNI Admiralty, nanti kita akan bantu. Ya, baik, kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Awang apa manfaat dari lapor diri ini, betapa pentingnya memang ya Pak ya untuk kita memutakhirkan data, untuk teman-teman partisipasi dari teman-teman semua untuk menyampaikan data melalui lapor diri. Dan kita juga memang secara khusus KJRI Hong Kong memberikan fasilitas berupa desk khusus untuk lapor diri untuk semakin meningkatkan partisipasi teman-teman semua, memudahkan teman-teman semua untuk melakukan lapor diri ini. Ini mungkin apa yang agak ada kerancuan juga untuk teman-teman nih Pak. Untuk sekarang apakah di KJRI ketika mengambil paspor itu apakah perlu nomor KTP, karena ada desk lapor diri ini yang teman-teman jadi agak rancu gitu ya Pak ya. Baik. Jadi yang pertama ini sangat jelas bahwa persyaratan pengambilan paspor atau pembuatan paspor baru atau perpanjangan paspor itu tetap sama. Tidak perlu ada NIK, KTP atau nomor KK. Enggak. Jadi persyaratannya masih tetap sama. Baik, masih tetap sama. Kemudian juga ada pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman PMI waktu datang ke Hong Kong sudah melakukan kontrak kerja, melakukan perpanjangan kontrak kerja dan lain sebagainya, kan selalu memberikan datanya ke KJRI Hong Kong gitu ya Pak ya. Kenapa sih sekarang harus diminta data lagi? Padahal kan beberapa kali sudah diminta data terus. Nah, posisi dari laporan melapor diri ini di antara pemberian data tadi, update data tadi itu di mana sih Pak? Ya, nah ini pertanyaan yang menarik Bu Ayu, dan ini memang cukup serius untuk dipahami. Ini penting. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan contoh kenapa data yang tidak terupdate itu bisa menyusahkan teman-teman. Jadi itu tadi. Misalnya kalau teman-teman bilang bahwa kan di paspor, tiap penggantian paspor sudah ada data yang masuk gitu kan. Nah, ganti paspor itu padahal paling cepat 2 tahun sekali, bisa jadi 5 tahun sekali gitu kan, kalau paspornya yang 5 tahun gitu kan. Selama periode itu 2 tahun atau 5 tahun, mungkin saja sudah ada perubahan. Misalnya, kalau perubahan yang sifatnya bisa kita ketahui lewat kontrak kerja sih kita sudah punya datanya. Tapi misalnya perubahannya adalah, satu, nomor teleponnya dia berubah. Atau perubahan terkait data-data keluarganya di Indonesia. Misalnya tadi, keluarganya ternyata alamatnya sudah pindah. Betul. Atau nomor teleponnya pindah. Atau ternyata, amit-amit nih kan banyak, dan kita juga banyak menemukan contohnya adalah karena orang tuanya sudah umur gitu kan, dan dia sudah lama di sini, kemudian meninggal dunia. Tidak bisa dihubungi otomatis kan, orang tuanya juga kalau terjadi apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini penting, terutama dalam penanganan kasus. Apabila teman-teman PMI mengalami masalah, itu KJRI bisa mengakses data itu, data yang paling update. Disitulah pentingnya. Jadi jangan sampai lagi ada kejadian, misalnya teman-teman di sini mengalami masalah, kita coba bantu, KJRI coba bantu, kemudian kita buka data kita, datanya tidak terupdate gitu, datanya nomor teleponnya nggak bisa dihubungi, ternyata orangnya juga keluarganya sudah pindah rumah. Nah, ini supaya mengantisipasi hal-hal seperti itu Bu Ayu. Ya, baik. Tapi sebetulnya lapor diri ini wajib atau enggak sih Pak? Nah, tadi saya sampaikan bahwa lapor diri ini sebagai warga negara yang baik ya, menurut undang-undang sudah jelas gitu kan, wajib. Tapi apakah wajib melapor diri ke KJRI? Ya tidak harus datang ke KJRI. Makanya negara sudah berpikir ke situ, pemerintah Republik Indonesia sudah memikirkan kemudahan buat PMI. Dulu lapor diri itu adalah momok tersendiri. Kalau di Hong Kong mungkin enggak ya, sejauh-jauhnya Tuen Mun, kalau mau ke Kos BB itu enggak jauh-jauh banget. Tapi teman-teman bayangkan di perwakilan, di negara-negara yang luas, perwakilan Republik Indonesia hanya satu, misalnya Rusia.
Itu hanya satu perwakilan Republik Indonesia di KBRI Moskow. Itu jadi orang yang dari Vladivostok, dari pojokan-pojokan yang ratusan kilometer tuh harus datang ke KBRI. Kan jauhan. Nah, negara sudah memikirkan itu, Republik Indonesia. Jadi kita buatkan platform online yang teman-teman kalau mau lapor diri nggak usah datang ke KBRI atau KJRI. Cukup ada HP, ada internet, udah tadi sesuai dengan alamat peduliwni.kemlu.go.id, lakukan di situ. Jadi tidak harus ke KJRI, tapi lapor dirinya bisa secara online. Nah, kalau ada kesulitan lapor diri secara online, tadi hubungi WhatsApp atau baru datang ke KJRI. Jadi pilihannya sudah banyak nih, komplit. Ya. Mau online bisa dari jarak jauh kapanpun, ya kan? Kesulitan masih bisa WhatsApp. Betul. Masih kesulitan lagi cari waktu libur, datang ke KJRI bisa, ke BNI Admiralty bisa. Jadi pilihan ini disediakan oleh kita, oleh KJRI, supaya mempermudah PMI sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Baik. Lalu kemudian apabila teman-teman ini belum melaporkan lapor diri atau memilih untuk tidak melakukan lapor diri, apakah masih bisa dapat perlindungan dari perwakilan Indonesia? Ya, tentu saja. Pertanyaannya kan gitu. Kalau nggak lapor diri terus nanti nggak dilindungi ya Pak? Ya tidak juga. Jadi kami akan berusaha sesuai dengan data atau informasi apapun yang dimiliki oleh KJRI. Meskipun misalnya informasinya tidak update, KJRI akan berupaya untuk mencari informasi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, tapi nanti mungkin akan kurang optimal, terutama dari segi waktu. Kalau datanya lebih update kan enak gitu. Ketika ditelepon keluarganya, oh benar langsung diangkat. Ketika dikirimin surat ke alamat di rumahnya di Indonesia, oh langsung diterima dan langsung dibalas. Yang seperti itu. Ketika orang keluarganya dari Indonesia mencoba kontak KJRI untuk menyampaikan sesuatu pada yang bersangkutan, KJRI bantu, ditelepon, oh bisa. Agennya tahu dia ada di mana, majikannya tahu dia juga bekerja di tempatnya gitu. Jadi lebih optimal, pelindungannya lebih optimal. Yang pentingnya di situ. Jadi bukan masalah bisa nggak bisa dibantu, tapi optimal, lebih optimal, lebih maksimal, lebih cepat KJRI dalam membantu teman-teman. Karena permasalahan itu tadi bukan 1-2 kita temui ya Pak ya, di KJRI ini banyak sekali permasalahan tersebut. Maka dari itu memang kita harapkan sekali partisipasi teman-teman untuk melakukan pemutakhiran data itu tadi. Kalau kita mau melaporkan lapor diri, apa saja dokumen yang harus disiapkan ya Pak? Ya, jadi dokumen yang disiapkan, jadi ini dokumen yang ideal dulu ya, yang komplit. Biar datanya itu saling terkait. Gitu. Yang pertama, nomor induk kependudukan. NIK itu ada di mana tuh? NIK itu opo toh Pak? Itu panganan opo gitu. Nah, NIK itu bisa didapatkan di KTP. Biasanya teman-teman menyebutnya nomor KTP. Nah, itulah NIK. Lah kalau nggak punya KTP Pak, saya nggak pernah ngeprint KTP mati dan sebagainya. Bisa didapatkan juga di kartu keluarga atau KK. Jadi di kartu keluarga itu lihat di bagian nama jenengan masing-masing, nama teman-teman masing-masing, itu ada NIK. Nah itulah sama dengan nomor KTP, sama persis. Kenapa NIK itu begitu penting? Apa tidak bisa cukup dengan nomor paspor saja misalkan kalau yang tidak punya? Karena NIK adalah sumber data di dalam negeri. Jadi, nanti saya jelaskan juga hubungannya dengan penanganan kasus. Bapak Ibu, NIK itu adalah nomor tunggal kependudukan Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia di Indonesia yang tidak akan berubah dari lahir sampai meninggal dunia. Akan tetap sama nomornya itu untuk satu orang. Nah, artinya apa? Ketika seseorang memiliki nomor itu dengan semua data yang sudah ada di dalam negeri, misalnya ayahnya siapa, ibunya siapa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Data itu terupdate di dalam negeri ketika seseorang misalnya pindah rumah. Jadi ketika jenengan kerja di Hong Kong, keluarga besar jenengan di kampung di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu pindah rumah keluar kota atau beda kabupaten, maka data ini akan diupdate oleh Dinas Dukcapil di daerah masing-masing. Sehingga otomatis akan terupdate juga di portal Peduli WNI, karena portal Peduli WNI terintegrasi dengan data Dukcapil itu. Nah, ketika terjadi penanganan kasus tadi yang saya sampaikan bahwa kita menemukan ada jenazah gitu, kita mau bantu pemulangannya, gitu kan? Dengan data NIK itu yang sudah kita dapat, meskipun keluarganya pindah,
selama dia memproses kepindahannya sesuai dengan ketentuan di Indonesia ya, melalui Dukcapil itu, meskipun keluarganya pindah, data itu terupdate secara otomatis melalui sistem Dukcapil. Oke, sedangkan kalau tadi misalkan hanya nomor paspor saja itu kan selalu berganti ya Pak Betul, ya. Setiap 5 tahun ketika pembaruan paspor itu selalu berganti, sedangkan nomor NIK akan tetap sejak dari lahir sampai meninggal dunia tadi seperti yang disampaikan. Baik, apalagi tuh Pak selain NIK yang harus disiapkan? Nah tadi NIK, yang kedua nomor paspor. Ya. Nomor paspor. Tetap kita perlukan. Betul, ya. nomor paspor dan masa berlakunya. Dan ingat, baik NIK maupun nomor paspor yang tadi saya sebutkan, nggak harus bawa fisiknya, nggak harus bawa kartunya. Jadi cukup bisa foto saja, foto yang dikirim lewat WhatsApp. Kan teman-teman banyak yang, saya ada KTP Pak, tapi di rumah saya di Tulungagung atau di mana Semarang atau di mana. Ya nggak apa-apa, nggak harus ngirim fisiknya, cukup foto lewat WhatsApp, kirim. Nomornya saja. Ya kan? Betul. Itu cuma waktu 10 detik aja. Misalnya ada kakak di rumah, Mbak Yu tolong kirim foto KTP ku ya, ono neng lemari, laci iki ya. Selesai urusan gitu kan. Begitu juga paspor, nggak harus bawa paspornya. Makanya kami sarankan teman-teman untuk menyimpan foto paspor di HP. Fungsinya bukan cuma untuk lapor diri, untuk banyak hal. Jadi harus tahu dokumennya. Jadi nomor paspor dan masa berlaku paspornya. Karena itu cara untuk mengambil data yang dari paspor itu, dari data imigrasi teman-teman. Oke. Jadi sudah ada tadi NIK yang bisa didapatkan di KTP maupun KK, dua paspor, nomor paspor dan masa berlakunya. Yang ketiga adalah yang penting bukti dokumen tinggal. Ya. Nah, bukti dokumen tinggal itu apa? Seperti apa? Bukti dokumen tinggal itu tidak harus yang sifatnya formal, tapi juga informal. Yang formal itu misalnya apa? Hong Kong ID, paling gampang. Teman-teman pasti punya Hong Kong ID. Dan sekali lagi, tidak harus bawa fisik kartunya. Yang penting punya fotonya cukup. Ya. Atau tahu nomornya. Foto itu nanti harus di-upload? Ya, nanti di-upload. Akan diminta untuk di-upload di sistem. Jadi yang penting ada fotonya. Ya. Hong Kong ID ya, ini dokumen bukti tinggal. Kalau nggak ada Hong Kong ID gimana Pak? Bisa visa atau izin tinggalnya. Yang kertas warna putih itu yang ditempelin. Yang di paspor. Ya, yang di paspor. Itu bisa juga. Kalau nggak bawa juga gimana Pak? Bukti pembayaran langganan telepon. Itu ada nama teman-teman dan alamat. Betul. Bisa juga. Itu memang menjadi bukti bahwa teman-teman memang tinggal di Hong Kong. Ya. Kemudian bisa juga bukti langganan listrik yang ada nama. Nah, ini penting juga dibahas sedikit Bu Ayu. Kenapa penting memastikan teman-teman tinggal di Hong Kong, masih tinggal di Hong Kong ya? Itu juga bagian dari updating. Karena itu tadi misalnya dalam hal pemilu, kita harus memastikan teman-teman ini nanti masuk dalam daerah pemilihannya yang mana gitu. Nah, itu sangat penting. Jadi tadi sudah ada NIK atau nomor KTP, terus yang kedua ada nomor paspor dan masa berlakunya. Yang ketiga ada bukti dokumen tinggal, yaitu bisa berupa Hong Kong ID. Kalau Hong Kong ID lagi nggak bawa, bisa visa atau izin tinggal. Bisa juga bukti langganan telepon. Jadi banyak macamnya. Oke, itu tadi 3 dokumen pokok yang diperlukan. Gimana kalau salah satunya tidak punya? Yang pertama dulu nih, nggak punya NIK. Gimana nih Pak? Ya, kalau tidak punya NIK, ya tidak apa-apa. Lanjut saja terus. Tidak punya, nanti di sistem akan ada pilihannya lupa atau tidak punya NIK. Itu bisa di skip, bisa di next gitu kan. Kemudian paspor, lupa atau tidak punya paspor. Itu bisa di skip juga, next gitu. Terus lupa atau tidak punya dokumen tinggal, bisa di next juga. Jadi semuanya diisi manual, itu juga bisa, tidak masalah. Nah nanti kalau sudah tinggal misalnya paspornya ketemu atau NIK-nya ketemu, baru diisi kalau ada waktu gitu kan, bisa diupdate. Jadi semua yang masuk di portal itu bisa diupdate oleh teman-teman masing-masing atau minta bantuan KJRI Hong Kong. Ya. Jadi aman semuanya. Jadi jangan takut, nggak ada 1 dokumen, nggak ada 2 dokumen, nggak ada 3 dokumen. Yang penting lapor diri saja. Iya, kami harapkan teman-teman juga mengisi selengkap-lengkapnya ini tadi ya Pak. Betul. Ya. Karena tadi harapannya dalam rangka pelindungan, misalkan itu jadi lebih optimal lagi. Lalu bagaimana dengan terkait datanya nih Pak, kerahasiaan data? Karena kan ini data pribadi ya. Betul. Gitu, disampaikan kepada pemerintah. Ya. Gimana Pak? Nah, data ini pertama teman-teman harus ingat bahwa
ini adalah platform resmi pemerintah Indonesia yang digunakan hanya untuk kepentingan pemerintah Indonesia dan warga negara Indonesia. Jadi pasti tentu saja ini tidak akan digunakan atau diberikan untuk kepentingan pemerintah atau otoritas negara lain. Itu satu hal. Yang kedua, jadi jangan pernah teman-teman berpikir bahwa nanti ini datanya akan dikasih ke pemerintah Hong Kong dan lain sebagainya. Enggak, ini data ini hanya untuk pemerintah Indonesia, untuk kepentingan pemerintah Indonesia maupun warga negara Indonesia. Jadi bukan untuk kepentingan otoritas atau pemerintah lain. Itu satu hal. Yang kedua, data ini keamanannya sudah sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita terintegrasi dengan Dukcapil, kita terintegrasi dengan imigrasi, sudah sesuai dengan standar kerahasiaan data dan pengamanan di institusi-institusi tersebut juga. Jadi aman, Bu Ayu. Oke. Satu lagi nih Pak, ini yang seringkali dihadapi oleh teman-teman ini, yang ditemui oleh teman-teman itu juga ada perbedaan data. Baik dari KTP dengan paspor misalkan. Bagaimana nih? Apakah akan nantinya menemui kesulitan kalau mau lapor diri? Ya, tidak masalah Bu Ayu, dan kami sejak menggalakkan program untuk percepatan pendataan ini atau pemutakhiran data sudah banyak menemukan yang beda. Ada yang beda nama, misalnya namanya Ayu gitu kan. Kalau di data Dukcapil cuman Ayu, di paspor keluar Ayu binti Sulaiman. Betul. Misalnya gitu. Ya nggak masalah. Atau misalnya Bu Ayu ini di KTP tahun lahirnya 1992, kemudian di paspor keluar tahun lahirnya tahun 2000. Nggak masalah juga, tetap bisa, dan nanti bisa dicoba kalau tidak percaya, atau tanyakan teman-teman yang sudah melakukan lapor diri, bermasalah atau tidak. Saya pastikan pasti tidak ada yang bermasalah, karena memang tidak bermasalah. Yang penting datanya masuk, kita lihat, udah kita teman-teman sudah lapor diri, datanya masuk di kita, nanti untuk keperluan perlindungan kita akan maksimalkan data itu untuk melindungi teman-teman. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir yang menghadapi permasalahan tersebut. Nah, kita sudah banyak pertanyaan yang masuk Pak dari teman-teman, kita bisa bahas bersama ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama bisa kita tampilkan ya. Selamat malam Pak Hermawan, Ibu Ayu dan segenap tim. Pertanyaannya, jika tidak lapor diri, apa kerugiannya sebagai PMI dan apakah wajib ya? Tadi apakah wajib atau tidak bersifat sukarela, tapi apa kerugiannya kalau tidak lapor diri ini? Pak? Ya, kerugiannya tadi. Jadi ibaratnya gini, teman-teman jangan kalau dalam hal kesehatan itu kan teman-teman harus menjaga kebugaran tubuh sebelum sakit gitu kan. Sepakat. Atau misalnya asuransi, teman-teman kan di Hong Kong kan ada asuransi. Jadi beli asuransi dulu, jangan nunggu sakit. Nah, lapor diri ini adalah upaya preventif, pencegahan. Jadi data yang baik yang tadi itu nomor HP-nya terupdate, alamat terupdate, baik alamat teman-teman maupun alamat keluarga di Indonesia, nama majikan, tempat tinggal dan sebagainya itu terupdate. Maka ketika terjadi apa-apa dengan teman-teman, kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, KJRI bisa membantu dengan lebih optimal. Betul. Lebih cepat. Itu baik. Kemudian, ini teman-teman, saya kayaknya sekarang belum perlu nih lapor diri, nanti aja deh. Kalau saya lagi perlu bantuan, baru deh saya lapor diri. Gimana tuh kalau ada pendapat teman-teman yang seperti itu, Pak? Ya, untuk hal yang baik, hal yang gratis, hal yang bisa dilakukan di mana saja pakai HP, ya kan, hanya cukup online saja, kenapa harus ditunda-tunda gitu kan? Ini kan, kecuali kalau disuruh bayar, terus atau disuruh mengerjakan sesuatu yang susah gitu, atau kayak disuruh majikan, itu suruh ngapain, nyuci mobil atau apa gitu, ya itu kita bisa protes. Ini kan sesuatu yang cukup dikerjakan di HP gitu, nyambi sekalian teman-teman bikin status Facebook gitu kan, buka browser, lapor diri ya kan, atau nyambi sekalian teman-teman bikin story live Instagram gitu kan, Insta story, nyambi lapor diri, disambi saja, di mana saja kapanpun. Kalau dihitung-hitung tuh tidak lebih lama kok ya daripada teman-teman kalau sambil nonton lagi nonton YouTube atau apa, nggak tidak lebih lama lah dari. Ya, apalagi kalau lagi nonton drakor Korea gitu kan ya. Jadi sedikit saja, cuma 10 menit, nggak nyampe lah 5 menit untuk lapor diri melalui HP gitu. Betul. Apalagi kita sudah tahu tadi manfaatnya untuk teman-teman sendiri itu memang sangat besar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, selamat malam, mau tanya untuk daftar diri yang secara online berapa lama diverifikasinya? Ini tidak ada namanya, tapi
Oke, berapa lama proses verifikasinya nih Pak? Ya, petugas KJRI nanti akan memverifikasi antara 2 hari sampai 5 hari. Tergantung nanti tektokannya. Jadi biasanya kalau belum ada dokumen ini, KJRI akan menghubungi, kami sarankan ada dokumen ini enggak? Kalau ada, tolong di-upload. Tapi kalau nggak ada, ya tidak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah konfirmasi semua, antara 2 sampai 5 hari. 5 hari, yang paling cepat bahkan bisa langsung gitu. Langsung. Kalau dokumennya komplit semua gitu, di sistem gitu, udah langsung tuh. Dalam hitungan menit lah, 10 menit atau 5 menit, akan langsung terverifikasi dan dapat email. Oh iya, saya harus menjelaskan ini Bu Ayu. Jadi, WNI yang sudah lapor diri, itu akan dapat email berisi pemberitahuan sudah melakukan lapor diri, dan ada QR code-nya, ada code-nya gitu yang QR code. Yang apa ya, kayak itulah kode-kode itulah ya. Betul. Yang itu kalau di-scan, teman-teman bisa pakai scanner gitu, nge-scan kode itu akan keluar data teman-teman dan data resmi dari berdasarkan database yang ada. Jadi mudah sekali untuk memverifikasi teman-teman sudah lapor diri atau tidak di portal Peduli WNI. Baik, kalau misalkan sudah mengisi dalam lapor diri ini, terus sebaiknya kapan perlu mengupdate data di lapor diri ini, Pak? Ya, nah kalau teman-teman melakukan lapor diri secara online tadi yang disebutkan melalui HP, itu artinya ketika terjadi perubahan data teman-teman, misalnya teman-teman nomor HP berganti, atau teman-teman dapat informasi keluarga di rumah pindah rumah, atau nomor yang tadinya didaftarkan sebagai nomor keluarga di rumah ganti nomor, langsung saja diupdate pakai HP. Enak toh, mudah sekali gitu kan, nunggu selesai kerja jam 9 malam, jam 8 malam, sempatkan waktu 2-3 menit diupdate saja pakai HP, enak. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada lagi, baik, selamat malam Pak, dari Robi Atul di Aberdeen. Mau tanya soal lapor diri itu, kalau 2 tahun yang lalu saya sudah PAP di KJRI, apa harus lapor lagi tahun ini? Sekarang kontrak kerja baru kerja 1 minggu di majikan. Baik. Sudah nyimak FB Live harus lapor di online, nanti saya coba buat. Baik, Ibu Robiatul ini sudah mau mencoba melaporkan kami tunggu lapor dirinya. Secara online aja Bu, Aberdeen jauh. Oke, 2 tahun yang lalu sudah PAP kira-kira apa ya Pak? Pembekalan akhir penempatan sebelum berangkat orientasi. Apa harus lapor lagi? Tentunya ya Pak ya, kalau ketika ada data baru yang perlu diupdate, memang sebaiknya kami harapkan teman-teman dan saya yakin ini Mbak Robiatul ini nomor HP-nya sudah berganti pasti kan, udah pernah ganti nomor HP atau keluarga di rumah sudah ganti alamat, diupdate saja menggunakan portal Peduli WNI. Ya, baik. Pertanyaan yang selanjutnya. Oke, salam santun dari saya Rifa di Xingyi. Ingin bertanya, apakah lapor diri sudah berhasil terverifikasi secara online? Wajibkah mengajukan kartu KMILN? Baik, kemudian yang kedua, kesulitan saat melapor diri secara online apabila kita ingin melakukan pembenahan edit atau tombol susah ditekan. Jika lama ingin menetap, penulisannya salah, apakah boleh? Saya bermaksud menulis 16 bulan atau 2 tahun, tetapi ketika sudah konfirmasi ternyata tertulisnya. Oke. Salam luar biasa. Ini salah memasukkan data ya. Baik, yang pertama ini tadi, kalau sudah lapor diri, apakah wajib untuk kartu KMILN? Nah, kartu KMILN ini juga merupakan sebuah mekanisme untuk pendataan WNI di luar negeri. Memang sudah ada built-in di lapor diri ini. Untuk KMILN, silakan jika teman-teman memang berkenan untuk mengisi kartu KMILN, silakan bisa melanjutkan. Tapi jika tidak juga tidak apa-apa karena memang juga tidak wajib sifatnya. Kemudian yang kedua nih Pak, kalau salah masukin data gimana nih? Ya, kalau salah masukin data ya masuk lagi saja diperbaikin. Jadi memang bisa diperbaikin sendiri. Kalau nanti masih susah lagi, silahkan kalau sempat pas lagi libur datang ke KJRI atau tadi WhatsApp ke nomor WhatsApp hotline tadi. Jadi kayak nulis 16 bulan 2 tahun atau 2 tahun kemudian jadinya 16 tahun. Nah, itu tinggal diedit saja, masuk lagi aja, login lagi ke akun portal Peduli WNI, diganti langsung di situ.
Kalau kesulitan datang ke KJRI, bisa kita bantu nantilah. Kita bantu pastinya. Oke, kita bahas lagi pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Oke, belum ada. Oke, nah perihal rapor diri ini tadi Pak, apabila mungkin ini teknis ya Pak ya, kalau sudah melaporkan diri tapi menghadapi situasi kok nggak dapat email masuk, itu kira-kira apa sih yang mungkin ada yang salah diisi atau gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau tidak dapat email, silahkan cek di spam dulu pertama. Di spam dicek dulu di situ. Kalau memang masih belum dapat email, spam sudah dicek tidak dapat email, silahkan WhatsApp ke nomor hotline KJRI tadi, atau langsung datang ke KJRI kalau pas libur. Jadi enak banget, nggak usah buru-buru ya kan, santai saja gitu kan. Kalau nggak bisa dapat, nunggu pas libur, nggak usah harus menyempatkan libur hanya demi mengupdate atau menanyakan email itu. Jadi nunggu saja, nunggu pas libur, datang ke KJRI untuk kita bantu. Ya, karena konfirmasi melalui email tadi itu bentuk final kalau kita sudah selesai mengisi lapor diri ya Pak ya? Betul. Oke, jadi kalau teman-teman belum menerima email, padahal merasa sudah lengkap mengisi, bisa baik melalui WA, menanyakan ataupun datang langsung ke KJRI. Oke, kita bahas lagi pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Siti Muslihatin. Yang ingin saya tanyakan, pertama, apakah lapor diri ke KJRI ini wajib bagi semua BMI yang di Hong Kong, dan apakah bagi BMI yang hendak pulang ke Indonesia juga harus lapor diri? Kemudian, apakah saat BMI kembali ke kampung asal harus lapor diri ke Dispenduk tempat dia tinggal? Baik. Ya, jadi kalau untuk yang pertama, apakah kalau yang mau pulang wajib lapor? Kalau sudah pernah lapor diri, kemudian ketika pulang, bukan untuk keperluan cuti ya, jadi pulang memang nggak akan bekerja lagi di Hong Kong atau di tempat lain di luar negeri, silahkan lapor kepulangan. Jadi ketika seseorang sudah lapor diri melalui portal Peduli WNI, ketika dia buka lagi ke portal, itu akan ada pilihan, lapor kepindahan atau lapor kepulangan. Nah, ini kalau teman-teman habis dari Hong Kong mau pulang ke Indonesia, jadi bukan untuk cuti ya, untuk selesai bekerja, tidak akan bekerja lagi, lapor kepulangan. Pilih itu. Tapi kalau teman-teman pengen pulang, nggak pulang tapi pindah kerja misalnya ke Taiwan atau kemana dan lain sebagainya, silahkan pilih lapor kepindahan. Nah, dalam hal teman-teman kembali ke Indonesia, sudah sampai di Indonesia, bukan cuti ya, ini untuk pulang di Indonesia selamanya, silahkan lapor ke tadi Dispenduk Capil supaya terupdate datanya. Karena ketika teman-teman sudah lapor diri di luar negeri, maka datanya akan berada di luar negeri, di tempat negara tersebut berada. Misalnya di Hong Kong ya di KJRI Hong Kong. Artinya nanti misalnya dalam hal pemilu atau pelayanan administrasi kependudukan lainnya, itu teman-teman sesuai dengan terdaftarnya di mana gitu. Kemudian apakah lapor diri ini hanya untuk teman-teman PMI saja nih Pak, atau seluruh WNI, baik itu yang mahasiswa misalkan yang sedang bersekolah ke luar negeri? Ya, ini untuk semua WNI, Bu Ayu. Jadi teman-teman, ini teman-teman mungkin kalau ada teman-teman pelajar yang nonton, teman-teman apalagi yang pekerja profesional atau teman-teman yang bekerja di hotel, dimanapun di Macau, di Hong Kong gitu. Jadi lapor diri melalui portal Peduli WNI itu untuk semua WNI di luar negeri yang tinggal menetap. Bukan yang turis ya, maksudnya yang turis itu kan sementara. Jadi untuk semua WNI apapun statusnya, apapun pekerjaannya. Minimal berapa lama tinggal di luar negeri? Lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Kemudian kapan sebaiknya melakukan lapor diri setelah sampai di negara tempat tinggalnya? Ya. Kami menyarankan kalau yang baru ke luar negeri ya, ini yang baru ke luar negeri itu maksimal 30 hari lah setelah ketibaan sudah melapor diri. Kan gampang tadi. Walaupun sebelum tinggal selama lebih dari 6 bulan. Ya, tapi kan sudah ada rencana. Betul. Sudah ada rencana misalnya karena untuk kuliah atau udah ada kontrak kerja gitu kan, kontrak kerjanya 2 tahun gitu kan. Langsung 30 hari setelah ketibaan melakukan lapor diri, baik itu secara online atau mau datang langsung ke KJRI juga bisa. Tapi kalau yang sudah berada di sini, ya sesegera mungkin saja, tidak ada batasan waktu. Nah ini penting juga menjawab teman-teman, ada beberapa pertanyaan kemarin,
Pak, ini sampai kapan lapor diri dibukanya? Jadi nggak ada batas waktunya, karena ini adalah kita membantu teman-teman WNI di luar negeri. Jadi sesegera mungkin jangan nunggu ada sesuatu hal yang terjadi pada teman-teman baru lapor diri. Jadi bisa dari sekarang atau sesempatnya. Gitu. Karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi, mungkin sebaiknya kita semua mawas diri untuk tadi seperti menjaga kesehatan ya Pak ya. Kita lengkapi data kita di lapor diri untuk optimalisasi perlindungan dari pemerintah ke warga negara Indonesia di luar negeri. Baik, kita sudah ada pertanyaan lagi. Kita bacakan. Baik, selamat malam Pak Bu. Saya bertanya, apakah lapor diri ini juga wajib atau tidak bagi teman-teman yang overstay? Apakah mereka juga boleh ikut mendaftar walaupun mereka sudah tidak punya izin tinggal resmi? Nah, ini menarik. Ini juga sering ditanyakan gitu kan. Kalau zaman dulu kan, kalau overstay itu nggak bisa lapor diri, nggak diakui dan lain sebagainya. Tidak. Jadi kalau menggunakan lapor diri dengan portal Peduli WNI ini, mau status keimigrasian Anda apapun di satu negara, yang legal lah, yang ilegal, overstay, documented, non-documented, silahkan lapor diri, karena lapor diri ini untuk warga negara Indonesia. Kalau teman-teman ada yang overstay, ada yang undocumented, itu kan status keimigrasian teman-teman di negara tempat teman-teman berada. Betul. Itu tidak mengubah status teman-teman sebagai warga negara Indonesia, yang mana KJRI berkewajiban melindungi. Nah, KJRI akan melindungi dengan lebih optimal kalau teman-teman lapor diri. Jadi tetap bisa, tadi kan saya sampaikan bahwa nggak punya NIK, tetap bisa, di skip prosesnya, nggak punya paspor tetap bisa, next saja, nggak punya KTKLN tetap bisa, jadi nggak punya dokumen apapun tetap bisa. Bahkan bukti tinggal pun tidak harus dokumen yang sifatnya formal gitu, bisa dengan bukti langganan telepon atau bukti langganan listrik gitu. Jadi nggak usah khawatir, ayo teman-teman yang overstay, daftar saja lapor diri. Dan ingat, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa data ini adalah data milik pemerintah Indonesia, yang kegunaannya hanya untuk pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia. Tidak akan di-share atau dibagi atau dipergunakan oleh otoritas negara lain. Jadi nggak usah khawatir. Ayo lapor diri. Ya, oke. Kita bahas lagi pertanyaan lain dari teman-teman. Baik. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelumnya saya salut kinerja KJRI Hong Kong sekarang, pelayanan memuaskan. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Bulan Agustus lalu bikin paspor, prosesnya cepat. Saya ingin tanyakan, apa lapor diri ini wajib? Karena saya hampir nggak ambil libur karena jaga nenek. Apa lapor diri bisa dilakukan secara online? Kalau bisa bagaimana caranya? Terima kasih. Sehat dan sukses selalu Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Bu Ayu bisa jawab nih kayaknya. Oke, apakah bisa dilakukan secara online? Tadi sudah kita berkali-kali sampaikan. Ini bisa dilakukan di mana saja, Bapak dan Ibu semua. Di handphone Ibu atau Bapak sekarang, ketika sambil nonton kita tuh bisa langsung ngetik di browsernya. peduliwni.kemlu.go.id. Ya. Bisa kalau sambil jaga nenek, nunggu nenek tidur dulu jam 8 atau 9 malam, kemudian habis itu pegang HP, ya kan, sambil leyeh-leyeh gitu kan, nyender di tembok, ya ngetik gitu kan, enak. Ya, tidak perlu datang ke KJRI, tidak perlu. Karena desk yang kita sediakan saat ini memang untuk mempermudah sebetulnya teman-teman. Betul. Yang akan melakukan yang butuh bantuan ya. Butuh bantuan. Kalau bisa dengan HP sendiri, betul. Ada internet ya bisa di rumah masing-masing. Ya, ini tadi step-stepnya. Mudah sekali. Kalau ingin tahu lebih lanjut, sudah banyak tutorial yang ada di YouTube. Dan dokumen apa saja yang harus disiapkan, tadi kita sudah bahas. NIK, paspor, dan juga dokumen izin tinggal, yang menunjukkan izin tinggal. Gitu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bisa kita bacakan lagi. Baik, selamat malam Pak. Saya asli penduduk Malang, lalu pindah ke Bali. Di sana kontrak. Sekarang anak saya pindah ke Australia, dibawa suaminya karena pandemi. Otomatis saya nggak punya rumah maupun keluarga di Bali lagi. Tapi KTP saya tetap alamat Bali. Kalau terjadi apa-apa pada saya dalam nomor NIK saya, apa diketahui alamat asal saya atau ortu saya di Malang?
Baik, ini pertanyaan dari Indonesia sepertinya ya. Oke. Ya, jadi tadi kalau yang penting kalau bapak atau ibu ini lapor diri dengan peduli-wni.kemlu.go tadi, yang itu tadi yang mencerminkan kondisi saat ini. Jadi kalau memang suaminya ada di Australia atau pindah di mana, ya disampaikan di situ. Nanti kan akan diminta alamat tempat tinggal baik di luar negeri maupun di Indonesia. Dan yang paling penting adalah nomor keluarga yang bisa dihubungi. Diisi sesuai ekspektasi atau harapan ibu atau mbak. Kalau amit-amit terjadi apa-apa atau terjadi masalah, ibu pengennya KJRI ini menghubungi siapa? Nah itu bebas, bisa keluarga. Kami sarankan keluarga. Ayah, ibu, suami, istri, anak. Tapi bisa juga misalnya kalau di kampung-kampung itu ada namanya pemuka agama atau tokoh masyarakat. Bisa juga pakai nama-nama itu, yang penting ada nomor teleponnya dan mudah dihubungi. Nah, gitu. Baik. Oke, kita kembali bahas lagi pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Oke. Baik. Kemudian terkait teknis lagi nih Pak, kalau banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang ketika mengisi ini nih negara. Nah, Hongkong ini kan khusus ya, karena kita kan ada di wilayah Tiongkok. Ketika mencari negaranya itu tidak ada. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Bu Ayu nih. Jadi kalau teman-teman menggunakan portal Peduli WNI pakai HP masing-masing gitu kan mencari negara gitu kan, pasti nyarinya kalau nggak Hongkong Cina gitu kan. Kok nggak ketemu gitu kan, pakai C, diketik CHI nggak ketemu, CI nggak ada. Di kolom negara itu ditulis Tiongkok, jadi cari aja pakai T, TIO gitu, nanti langsung keluar Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Pilih itu, kemudian nanti di field berikutnya akan keluar pilihan, itu ada Hongkong. Hongkong akan ada pilihan 3 tempat di Hongkong, yaitu Hong Kong Island, Hong Kong Kowloon, yang ketiga adalah Hong Kong New Territories. Nah, tergantung teman-teman tinggal di mana. Kalau tinggal di Wan Chai atau di Central berarti Hong Kong Island. Kalau tinggal di Tsim Sha Tsui berarti di Hong Kong Kowloon. Kalau tinggal di Tuen Mun itu misalnya berarti di Hong Kong New Territories. Milih salah satu. Jadi negaranya pilih Tiongkok dulu, habis itu pilih Hong Kong. Sesuai dengan Hongkongnya di mana. Itu baik. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kita lebih banyak menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya, karena supaya lebih jelas untuk teman-teman semua mengenai lapor diri ini. Baik. Selamat malam Bapak dan Bu Ayu. Saya Kasih di Hung Hom. Jika lapor diri menggunakan nomor paspor sedangkan paspor sudah diperbarui, sebaiknya pakai nomor paspor lama atau nomor paspor baru. Ya, kalau nomor paspor yang barunya, kalau paspor barunya sudah jadi ya, bukan masih dalam proses, artinya sudah jadi, sudah diambil, sudah ada nomor paspor dan masa berlakunya, sudah ada dokumen paspornya, pakai yang baru saja. Karena yang baru itu kan nomornya berarti nomor yang baru. Jangan pakai nomor yang lama gitu. Semua dokumen pakai dokumen yang terbaru. Semua kalau misalkan sedang proses menunggu paspor baru gimana ya? Ya, berarti kan belum dapat nomor paspor yang baru. Ya. Dalam hal itu berarti pakai nomor yang lama. Nomor yang lama, nanti setelah paspor baru sudah keluar diupdate. Betul. Oke, kita bahas kembali satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita mengakhiri, karena kita sudah tidak terasa kurang lebih sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol terkait lapor diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Umi Kasana dari Sheng Shui. Mau tanya kalau nama alamat yang di Indonesia sudah pindah tempat, gimana? Misalnya dulu pernah beralamat A, pulang nikah, kembali lagi ke Hong Kong, lalu di kontrak kerja yang baru ganti alamat B. Nanti kalau lapor diri apa ada masalah? Tidak ada masalah. Yang penting disampaikan alamatnya itu sesuai dengan kondisi saat ini. Betul. Tadi kuncinya. Jadi update supaya termutakhir supaya data ini sesuai dengan situasi atau kondisi ibu, bapak ibu, mbak saat ini. Jadi kalau memang alamatnya pindah, ya alamat yang terbaru yang dituliskan sebagai alamat di situ. Oke, baik.
Tidak terasa sudah 1 jam Pak kita ngobrol-ngobrol ini mengenai lapor diri. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah semakin tercerahkan mengenai apa tujuan dari lapor diri, kemudian manfaat yang bisa teman-teman dan ambil. tidak takut. Dan tidak perlu khawatir tadi Pak ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk teman-teman melakukan lapor diri. Nah, kalau teman-teman mungkin temannya yang saat ini punya banyak pertanyaan terkait lapor diri tapi belum sempat menyaksikan episode Ngopi Instan pada malam hari ini, bisa disampaikan kalau tayangan kita ini bisa ditonton ulang, bisa kapan saja, nanti setelah selesai bisa juga ditonton kembali untuk teman-teman untuk tahu lebih jelas lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang menyampaikan, oh saya nggak sempat nonton jam 9 sampai jam 10 masih bekerja dan lain sebagainya, kami sampaikan ke teman-teman kalau live streaming Ngopi Instan KJRI Hongkong ini bisa ditonton ulang lagi kapan saja teman-teman bisa ada waktu. Baik, demikianlah teman-teman semua Ngopi Instan episode manfaat lapor diri kali ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua, dan sekali lagi kami mohon partisipasi teman-teman semua untuk melakukan lapor diri untuk tadi agar optimalisasi perlindungan dari kami ke teman-teman semua lebih maksimal lagi. Baik, terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan Ngopi Instan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Awang atas waktunya sudah menyampaikan informasinya ke teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, kita akan berjumpa kembali pastinya di Ngopi Instan episode berikutnya dengan tema-tema lain yang lebih menarik lagi. Pastikan teman-teman selalu stay tune untuk mengikuti Ngopi Instan. Baik, selamat malam teman-teman semua, selamat melanjutkan aktivitas.